sidang perkabungan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagi juga. Realitas manusia dan kematian dari Mazmur 6 ayat 5 sampai 6. Pahitnya kematian, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah saya ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Kemenangan atas kematian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seterus dipermainkan dengan oleh Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah dipermainkan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermengal dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Gembala baik berseling dan merdu. Segenap keluarga sidang perkabungan yang sama dikasih Tuhan, kita akan sama-sama melandasi ibadah pemakaman almarhumah yang kita kasihi melalui firman Tuhan. Namun sebelum itu mari minta kekuatan di dalam Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam anaknya Yesus Kristus,
Terima kasih Tuhan untuk naungan kasih sayang-Mu atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan ini. Terlebih khusus ketika dianugerahkan nafas kehidupan hari ini dan diperkenankan oleh-Mu dipertemukan di pelataran duka ini. Saat ini ya Tuhan, waktunya tiba untuk menguburkan orang tua, istri, ibu terkasih kami. Namun sebelum itu kami akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Kami hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu ini. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami, agar kami bisa memahami maksud dari firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan, renungkan bersama sebagai penguatan dan penghiburan bagi keluarga dalam persiapan penguburan orang tua, istri, ibu terkasih kami. Fokuskan hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami sekalian, serta hamba-Mu yang akan memperkatakan firman Tuhan saat ini. Pakai lidah mulut hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat memperkatakan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, sekiranya Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami berserah diri di dalam mempelajari firman-Mu pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan, seruan sembahyang kami, sempurnakan doa kami, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan dan renungkan bersama dalam ibadah pemakaman bagi almarhumah orang tua terkasih kita, Ibu Anastasia Sule, dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 26. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu yakin, maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan kita. Bagi kita yang mendengar, kita berbahagia di tengah duka cita ini. Firman Tuhan diperdengarkan bagi kita untuk dikuatkan, khusus bagi keluarga yang dirundung duka. Keluarga yang dirundung duka, bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang duduk di pelataran duka ini, bagi banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, membicarakan kematian itu adalah hal yang tabu dan menakutkan karena belum yakin diselamatkan. Filipi 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, bagiku hidup
Rasul Paulus adalah teladan bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus tidak takut kepada kematian yang pasti akan terjadi padanya. Dan Paulus berkata, kalau dia hidup untuk Kristus, dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus menuliskan ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena iman percayanya kepada Yesus setelah berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Rasul Paulus percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Hidup adalah Kristus. Maksud Rasul Paulus mengungkapkan hal demikian. Hidup untuk Kristus adalah hidup untuk memuliakan Allah. Karena merujuk pada ayat sebelumnya, perikop bacaan kita pada ayat yang ke-20, Paulus mengatakan bahwa sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, hanya untuk Kristus, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Rasul Paulus rela mengalami penderitaan dalam pemberitaan Injil. Paulus berkata bahwa pemenjaraannya membuahkan hasil yang baik karena penderitaannya telah memajukan Injil, atau Injil telah disebarluaskan. Kita ketahui bersama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa penderitaan orang percaya, khususnya penderitaan Paulus, dia dipenjarakan di Roma karena Kristus. Makna perkataan Paulus tentang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan berdasarkan Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 26. Itu menunjukkan bahwa penderitaan orang percaya melalui pemberitaan Injil itu mampu menginspirasi orang lain untuk bermegah di dalam kesulitan hidup. Apapun yang menimpa orang percaya tidak membuat mereka meninggalkan Tuhan. Justru penderitaan karena Kristus membuat mereka bermegah di dalam Tuhan. Pengenalan yang benar kepada Tuhan akan membawa hidupnya untuk memprioritaskan, untuk mendahulukan Tuhan. Sehingga kesulitan apapun yang dihadapi akan mampu membuatnya terus hidup dalam sukacita pengharapan kepada Tuhan. Demikian halnya kita. Bagi Rasul Paulus, kematian itu bukanlah hal yang menakutkan. Bagi Rasul Paulus bukan hal yang mengerikan, bukan hal yang perlu dihindari. Namun memang tidak bisa dihindari itu kematian. Rasul Paulus mengatakan kematian adalah suatu keuntungan, karena ia akan langsung berjumpa dengan Bapanya di surga. Paulus akan berhenti dari segala penderitaan, kesedihan, dan jerih lelah selama keberadaannya di dunia ini. Bagi Rasul Paulus,
Paulus, jikalau diminta untuk memilih, ini pilihan. Jikalau diminta untuk memilih, Rasul Paulus juga memilih untuk tetap hidup. Karena apa? Karena merupakan suatu keuntungan untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, mempergunakan waktu untuk melayani Tuhan, menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya pelayanannya sampai pada akhirnya. Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan hidupnya selama dianugerahkan hidup oleh Tuhan. Rasul Paulus ingin mengemban tanggung jawabnya sebagai pemberita Injil. Pilihan untuk mati dan pulang bagi Rasul Paulus, pilihan untuk mati dan pulang ke rumah Bapa di surga, itu adalah tidak pilihan yang terbaik. Karena dengan meninggalkan dunia yang fana ini, ia terbebas dari segala beban berat, ia terbebas dari penderitaan yang harus ditangguhnya. Namun Paulus menyadari kalau toh waktu Tuhan perlu memanggil pulang untuk kembali kepada penciptanya, maka Paulus semestinya harus menyelesaikan seluruh tugas pelayanan pemberitaan Injil yang dipercayakan kepadanya. Keluarga yang saat ini tengah diperhadapkan melalui peristiwa kematian, penderitaan adalah tantangan besar bagi iman kita dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang kebal dengan penderitaan. Penderitaan tidak sampai hari ini, tidak sampai esok atau mungkin kemudian hari. Dalam perjalanan hidup kita akan menghampiri penderitaan dalam dunia ini. Setiap orang mempunyai cobaan masing-masing. Setiap orang mempunyai kesulitan masing-masing. Setiap orang mempunyai pergumulan hidup. Tapi Rasul Paulus pun tidak luput dari penderitaan dalam kehidupan. Tuhan dimuliakan ketika kita menghargai Kristus di atas hidup dan mati. Inilah arti hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah cara kita menghargai Kristus dalam hidup kita. Paulus melihat kematian sebagai pemenuhan seluruh jerih payahnya dalam hidup. Karena kematian adalah milik Kristus yang mulia. Kehidupan harus membuahkan hasil bagi Kristus, dan kehidupan adalah tentang Kristus. Lalu kematian adalah penggenapan dari semua yang kita nantikan. Kematian itu bukanlah kerugian, tapi keuntungan. Kadang-kala Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, kita mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah kerugian. Kematian adalah kepergian dan tinggal bersama Tuhan. Itulah yang telah kita kerjakan sejak saat Tuhan menyelamatkan kita. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita tengah diperhadapkan dengan peristiwa duka-cita. Kematian yang kita kasihi almarhumah Ibu Anastasia Sules dan almarhumah Ibu Marcelina Sules. Kematian sering menjadi sesuatu yang mengerikan bagi manusia untuk dihadapi. Kalau bisa, manusia ingin hidup selamanya. Kalau
dunia pengetahuan berlomba-lomba menciptakan sesuatu yang bisa membuat kita panjang umur, bahkan seakan menjadi Tuhan dengan menghindari kematian. Padahal dalam firman Tuhan mengatakan semua ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Itulah yang kita hadapi bersama keluarga saat ini. Tentunya penderitaan yang kita alami karena peristiwa kematian bagi yang kita kasihi begitu menyesakkan dada, membuat kita tidak berdaya. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, mengapa hal itu terjadi? Bukankah dalam Alkitab mengatakan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kitab Wahyu 14 ayat 13. Pertanyaannya, mengapa? Karena kematian adalah kebahagiaan bagi mereka yang selama hidupnya telah berjerih lelah mengerjakan segala keselamatannya dalam hidup ini. Segala yang mereka kerjakan menyertai mereka. Kematian adalah kepastian bagi manusia dan akhir dari garis kehidupan di bumi ini. Namun ini awal dari kehidupan kekal kita. Kematian menjadi sebuah keuntungan bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita telah hidup bagi Kristus seperti yang dikatakan oleh Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita meyakinkan diri kita untuk bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan di saat mengalami kesedihan atas kematian orang yang kita kasihi, dalam iman kita percaya bahwa hidup dalam Tuhan, kita pun akan mati dalam Tuhan. Itulah yang saat ini diperhadapkan bagi kita atas kematian yang kita kasihi. Kedua almarhum telah kembali dalam dekatan kasih sayang Tuhan. Kedua almarhumah yang kita kasihi, orang tua kita, istri kita, ibu kita ini memulai hidup kekal di sorga dengan mendapatkan mahkota kehidupan dan menikmati hidup yang berbahagia. Selama hidup orang tua yang kita kasihi ini mempergunakan waktu untuk melayani Tuhan dalam kesaksian perbuatan mereka. Mereka hidup untuk Kristus, berbuah dalam iman kepada Yesus Kristus, dan dalam kematiannya saat ini merupakan keuntungan mereka mati di dalam Kristus. Mereka menyelesaikan pertandingan iman dalam dunia ini. Bagi anak-anak, cucu-cucu saudara-saudara dari almarhumah Ibu Marcelina Soleh dan suami, anak-anak pun saudara-saudara dari almarhumah Ibu Anastasia Sule, waktunya untuk kita menguburkan orang tua, istri, ibu, saudara yang kita kasihi ini. Maka kita sekalian yang duduk di pelataran duka ini, hadaplah duka kita dengan menghargai nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Gunakanlah hidup ini berkarya bagi Tuhan.
adalah supaya kita berbuah dalam iman demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan abadi kepada orang yang tekun dan kuat hatinya. Tuhan memberi pengharapan kekal bagi orang-orang yang berpegang pada janjinya dan setia pada firman-Nya. Marilah Bapak Ibu keluarga, kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan akan keberadaan dari almarhumah yang kita kasihi dan yang telah meninggalkan kita, karena Allah telah menyediakan suatu tempat yang kekal bagi mereka dan bagi keluarga. Serahkanlah segala perkumpulannya dan sukacita hanya kepada Tuhan. Tuhan menolong keluarga pada kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi kita yang bisa berdiri, silakan berdiri bersama dengan segenap umat yang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha langit dan bumi, dan kepada Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di berangkatnya kita akan memberi tanda ucapan syukur kita melalui